Halo guys, balik lagi bersama gua di Dims ya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang PCX 160 lagi nih, gitu ya. Jadi apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas ya semua motor punya kelebihan dan kekurangan ya. Berikut adalah di video ini kita akan bahas apaan sih kekurangan dan kelebihan dari PCX 160 sehingga teman-teman harus mempertimbangkan untuk beli atau tidak ya. Oke, motor videonya. Aduh, alhamdulillah, waduh. Stay tune ya. Nah, jadi di sini saya bakal ngasih tahu sama teman-teman semua nih ya. Untuk apa sih kelebihan dan kekurangan Honda PCX 160 ini? Mungkin kita bahas dari kekurangannya dulu kali ya. Kan orang biasanya kalau bad impression maunya belakangan aja dengernya. Nah ini gua kasih duluan nih. Nah, ya. Nah kekurangan yang pertama adalah dari segi apa dulu ya? Dari segi desain kayaknya nggak ada kekurangan, gue suka sih ya. Nah tapi beberapa panel-panel bodi masih agak tipis nih di sambungan-sambungan, jadi kayak agak ada suara kretek-kretek gitu kalau ditekan ya. Ya itu wajar lah di PCX 150 itu. Gue juga sudah kan gue juga punya dulu di beberapa panel khususnya di bodi depan ini ya, memang begitu ya. Nah nomor 2 adalah kekurangannya ya, kalau gue bilang ini hempasan angin itu ke badan banget ya. Jadi sebenarnya visornya kurang bukan kurang melandai ya, kurang tegak malah kalau gue bilang. Jadi ini juga udah pernah gue bahas di review harian di sini ya. Jadi ini angin tuh kayak waduh ini banget sih. Itu berasa banget kalau misalnya teman-teman semua pakai badannya tinggi kayak gue lah gitu loh. Dan gue pernah pakai Forza yang bisa dinaik turunin. Nah itu ngaruh banget sih cuy. Pertama ngaruh karena dengan adanya angin yang kenabrak ke badan kita, otomatis jadi bikin drag ya, maksudnya hambatan lah gitu loh. Jadi kalau itu menyebabkan sedikit banyak agak boros bensinnya gitu loh. Sedikit sih faktornya, cuma itu sangat-sangat kalau misalnya lagi ini banget ya, lagi anginnya besar sekali dari samping atau dia tuh waduh gitu, bisa jadi kita tuh badan agak goyang gitu loh ya. Itu berbanding terbalik dengan yang Forza yang gue pernah pakai atau kompetitor lah. Kompetitor lebih tegak ininya ya. NMAX itu lebih tegak visornya. Nah nomor 3 adalah sektor mesin ya. Walaupun ini sudah jauh lebih baik mesinnya dibandingkan dengan generasi 150 yang lokal yang gue dulu punya, cuma masih ada beberapa downside-nya. Yang pertama adalah karena dia karakter mesinnya, konstruksi mesinnya overbore, karakternya itu tidak bisa dihilangkan sama sekali ya. Dimana kalau overbore itu butuh RPM yang lebih tinggi untuk menghasilkan tenaga yang lebih gitu loh ya. Nah ini pas tarikan pertama itu jengat kalau kata gue, kalau kata orang-orang Jerman mah ya jengat gitu ya. Tapi kalau kita udah di angka 40 km per jam sampai 50-an lah, kalau kita tarik itu nggak tunggu. Kalau kita tarik itu tidak seinstan yang generasi lama karena konstruksi mesinnya overstroke ya. Apa lama-lama gue harus ya. Jadi kalau gue bilang bagaimana mensiasatinya ya, jadi teman-teman harus beli ECU Racing, mapping aja di RPM atasnya. Di RPM atasnya itu harus digemukin dikit ininya apa bensinnya gitu ya. Ini kayaknya sih kalau gue bilang untuk ngejar akselerasi stop and go perkotaan, si PCX 160 ini mapping awalnya dibesarkan gitu.
Itu tadi untuk segi performa. Itu bisa disiasati dengan apa? Yaitu satu SEO racing atau beli roller yang lebih berat. Jadi tenaganya lebih apa namanya, tenaga di awal itu lebih lancar lah, lebih tinggi ya. Lalu konstruksi mesin gua sebenarnya cukup worry ya. Karena kenapa? Tensionernya pakai hidrolik. Jadi ada valve satu arah atau katup satu arah yang dimana nggak boleh namanya sirkulasi oli itu problem ya. Kalau sirkulasi oli problem, oli yang ke tensioner itu dia akan berhenti mengalir, tekanannya tidak ada, ya udah sama aja kayak tensioner tidak ada pernya. Yang namanya tensioner konvensionalnya adalah pakai per memang, tapi kelemahannya adalah kalau misalnya tensioner itu pernya yang lemah, ya udah wes ganti ya, ganti, dan harganya juga kayaknya sih nggak mahal gitu loh, relatif lah gitu loh. Sedangkan kalau si pesek yang 160 ini dia hidrolik ada katup satu arah, jadi waduh, gue bilang kalau misalnya yang makainya jorok, sirkulasi oli sampai terhambat gitu ya, ya sudah, apa namanya, akan mengakibatkan ya begitu, keteng loncat karena tidak ada tekanan ya. Disiasati dengan apa? Tidak ada siasat khusus untuk oli yang sirkulasi oli gitu ya. Ya teman-teman harus, yang usernya harus lebih apik lagi dalam merawat motornya. Jadi ganti oli tidak boleh terlalu lama intervalnya ya. Pastikan pakai, ya ampun, pastikan juga olinya kualitasnya bagus. Karena kenapa? Ya nggak bisa lah kita pakai untuk sirkulasi oli ke tensioner itu yang oli mineral yang 20-50, nggak mungkin lah itu kan terlalu kental itu ya. Itu standar metik aja 10-30, atau kalau mau pakai no W20 juga nggak masalah sih kalau gue bilang, karena dia tidak ada mekanisme kopling organik atau kapas kopling basah gitu ya, nggak ada, dia besi sama besi semuanya gitu ya. Oke. Lalu kalau gua bilang sih dari dulu ya, ini kacanya tuh harus pakai ini lagi lah, kaca film atau lapisan lagi ya, kalau nggak ya kayak begitu tuh. Ini kan semua satu unit ini adalah unit yang sudah 15.000 km, jadi sudah melalui tahapan tertentu ya, ini mewakili pemakaian harian. Nah itu begitu ya. Terus satu lagi gue agak worry adalah si ECU itu di bawah kan ya, itu tempatnya terekspos dengan, jadi nggak ada pelindung ininya lah. Jadi kalau kecipratan air bisa berabe gitu ya. Kalau gue sih, gue agak worry gitu loh. Saya ingat gue sih dulu PCX 150 itu mungkin tempatnya sama ya, cuma dia nggak ke-expose gitu lah, di bawah sini gitu loh. Nah itu pas tadi gue nyuci motor ini, ya gue nggak berani ke situ gitu loh. Takutnya kenapa? Ya begitulah. ECU-nya mahal cuy gitu kan. Kecuali teman-teman pakai ECU aftermarket nggak masalah gitu loh. Ya. Oke. Lalu kalau gua rasa sih, nah satu lagi nih, ini agak tricky dikit. Ban depan belakangnya beda. Jadi teman-teman harus cari, kalau mau ganti ban harus cari ukurannya gitu loh, terutama yang belakang. Tapi sekarang sudah banyak sih, maksudnya sudah banyak yang jual dengan velg lingkar, saya ingat gue 13, depan 14, belakang 13 ya, begitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya banyak sih sebenarnya kalau gue bilang. Performa mesin tadi meskipun itu ya, kelebihannya adalah jauh lebih baik dibanding kompetitor kalau gue bilang ya, spek mesinnya dan ini dan generasi sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya
bener-bener upgrade ya, inilah upgrade gitu loh, dari 150 ke 160. Dan juga ini kelebihannya fungsinya udah 4 katup, jadi lebih ini ya, lebih jos gitu lah ya. Karena kenapa, dibandingkan dengan 2 katup yang besar-besar, flow udara dari 4 katup itu lebih baik gitu loh ya. Jadi speknya juga spek standar begini udah bisa, namanya udah oke lah gitu loh ya. Lalu kelebihannya adalah bagasinya yang lebih besar sedikit dari generasi awal. Oke. Lalu speedometer ini gue suka dari generasi awalnya yang bulat begitu ya. Gue lebih suka ini sih gitu. Ini lebih modern, lebih gimana ya, lebih keren lah kalau gue bilang sih. Lalu fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya ada HSTC, ada ABS, meskipun ABS-nya hanya di depan saja. Sedangkan gue kadang-kadang kalau misalnya, sebenarnya sih gue perlu kalau misalnya ABS tuh yang kenapa nggak sekalian aja sih depan belakang gitu loh. Oh juga harganya naik, kita juga kok kompensasinya ke keselamatan ya akan kita kompensasikan gitu loh dengan harga tersebut. Makanya gue dulu beli sepanjang 150, gue nggak mau yang CBS, yang ABS pasti, karena sudah terbukti menyelamatkan gue dari crash itu 2-3 kali pas gue pakai TC 150. Yang pertama pas tikungan gue nggak ngeh gitu kan, karena itu malam-malam gitu, ada lubang, hubungin dari lubang terus tikungan. Nah itu ABS-nya bekerja dengan baik. Yang kedua adalah pas hujan, selebihnya ada pas hujan ya, mulai mendadak itu sih. Nah kalau HSTC ini sebenarnya sedikit banyak nggak kepake, karena kenapa? Untuk traction control sendiri ini tenaganya kan cuma seiprit ya, cuma 14, cuma segitulah gitu loh, cuma dikit ini mesinnya, spek mesinnya. Jadi apa yang harus harus dikurangin kalau misalnya spin yang ada. Harusnya kalau traction control itu kan motor-motor dengan besar tenaganya, besar torsinya besar, jadi mengurangi selip di ban belakang ya. Ini kagak ada kalau gue bilang sih, kalau pakainya kalau hujan. Nah sedangkan kalau misalnya hujan otomatis kan kita nggak bawa kencang-kencang ya, sebenarnya sih sedikit banyak nggak kepake gitu loh untuk HSTC ini ya. Nah lalu kelebihannya adalah motor ini sedikit banyak lebih irit daripada yang dulu. Saya ingat gue dulu itu 143, 1442 lah gitu ya, untuk per liter, kilometer per liternya. Nah ini sampai dulu average-nya sampai 45, kemarin sampai 47 ya, nggak pernah sampai 50 sih. Kalau 50 tuh tertinggi average motor itu adalah CB 150R ya, yang new, yang versi 4 itu gue sampai 169 ya. Kalau ini lebih. Nah itu terus apalagi desainnya sih gue suka, ini kelebihannya bagus, fiturnya. Lalu apa lagi, udah sih itu aja. Oh stop yang belakangnya juga bagus, gue lebih suka karena waktu itu gue lagi pakai Forza ya. Lalu apa lagi, harga jualnya juga kompetitif, bedanya cuma 1 juta dengan yang generasi awal saya ingat gue sih ya. Oke. Nah lalu kayaknya sih itu aja ya. Kalau gue bilang sih gue balik lagi ke teman-teman semua, mau beli atau enggak terserah gitu loh. Mau beli yang kompetitor juga nggak masalah. Ini kan gue menjabarkan dengan apa yang gue alami dan rasakan. Jadi karena gue sering naik motor berbeda-beda, jadi sedikit banyak feeling gue terasa dengan baik ya. Oh iya, satu lagi, motor ini udah 15.000 kilo. Kalau gue bilang penurunan performanya tuh sedikit, nggak banyak amat gitu loh. Ditarik masih enak, vibrasi mesin masih halus, suara mesin masih halus, bagus lah pokoknya, mantap lah. Ya tuh. Jadi gue balik lagi teman-teman semua, kalau mau beli silakan, enggak masalah, hujat silakan gitu kan.
ya gue nggak ini juga. nggak bakal gimana juga. Ya itu dia. Kalau dia teman-teman ada satu hal yang mau di compare, mau di diskusikan, silakan komen di kolom komentar ya. Jangan tapi jangan baru-baru juga, gue nggak suka gitu ya. Di sini kita diskusi bukan hujat satu produk. Jadi kan diskusi itu sehat dan bikin nambah ilmu lah. Jangan sampai diskusi itu kayak maunya menang sendiri gitu ya. Oke, itu aja sih dari gue. Oke, di video Channel. Ketemu lagi dengan video-video selanjutnya dari Dims ya. Jangan lupa like, subscribe, dan ya teman-teman tahu lah, share ya. Oke, thank you.